Tanah Semawa disebut juga dengan Kabupaten Sumbawa, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil hutannya yang terkenal adalah kayu sepang, jati, rotan, madu, dan menjangan. Masyarakatnya sering disebut dengan sebutan Tahu Semawa. Tahu berarti orang, Semawa berasal dari bahasa Sanskerta, Samawa yang berarti berbagai penjuru. Hal ini karena sesuai dengan masyarakat Sumbawa yang berasal dari segala penjuru, yaitu Lombok, Bali, Jawa, Bugis, dan lain sebagainya. Selain terkenal akan madu dan susu kuda liarnya, Sumbawa juga terkenal dengan minyak obatnya yang sangat ampuh untuk menyembuhkan beberapa penyakit, termasuk patah tulang dan kejantanan. Dahulu, Malala hanya dilakukan di lingkungan kerajaan, yaitu untuk kebutuhan keluarga raja. Karena kampunan minyak Sumbawa akhirnya diikuti oleh masyarakat di luar kerajaan. Proses pembuatan minyak Sumbawa sangat unik dan sakral. Dahulu, masyarakat Sumbawa hanya membuat minyak Sumbawa pada bulan Muharram. Hal ini dikarenakan menurut masyarakat Sumbawa, minyak akan memiliki khasiat yang lebih bagus daripada ketika dibuat di luar bulan Muharram. Pada bulan Muharram, sebagian besar masyarakat Sumbawa yang berada di Kabupaten Sumbawa maupun di Kabupaten Sumbawa Barat melakukan tradisi membuat minyak untuk obat. Tradisi pembuatan minyak dinamakan tradisi Melala. Namun saat ini Melala tidak hanya dilakukan pada bulan Muharram. Di luar bulan Muharram pun masyarakat Sumbawa juga sering melakukan tradisi Melala, terutama jika sangat dibutuhkan. Tradisi Melala ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Sumbawa dalam rangka mencari alternatif dalam pengobatan. Hal ini juga telah terbukti sampai sekarang bahwa keampuhan minyak Sumbawa hasil Melala tidak dilakukan khasiatnya. Banyak sekali masyarakat membuktikan keampuhan minyak Sumbawa terutama dalam menangani patah tulang ataupun penyakit lainnya. Menunjukkan kemajuan peradaban masyarakat dalam hal pengobatan tradisional. Terdapat 4 kearifan lokal yang patut dipetik dan diwariskan dengan anak cucu di masa mendatang, yaitu pelestarian lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan religius. Melala adalah proses membuat minyak obat yang dilakukan oleh masyarakat Sumbawa yang mempunyai kelebihan. Mereka dikenal dengan sebutan sandro atau dukun yang mempunyai keahlian untuk menyembuhkan penyakit, baik itu penyakit medis ataupun penyakit non-medis. Kearifan lokal menjadi ciri khas yang mendasari proses melala. Hal ini tercermin dalam bentuk keyakinan yang mengandung unsur pantangan seperti menggaduk santan mendidih dengan tangan dan hanya dapat dilakukan oleh kaum pria, serta selama pembuatan sandro tidak boleh bersentuhan dengan wanita. Apabila pantangan tersebut dilanggar, maka akan mengurangi khasiat dari minyak hasil melala. Hal ini, melala ini terkenal sebagai minyak obat atau minyak Sumbawa yang pada umumnya digunakan sebagai terapi pijat, salah urat, sakit pinggang, memar, bahkan sakit karena gangguan dari makhluk halus. Bahan dasar melala adalah santan kelapa yang berasal dari buah kelapa segar dan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Selain santan kelapa murni, bahan lainnya berasal dari bahan alami yang terdapat di Sumbawa seperti madu, seram burung, dan rempah-rempah seperti pala, merica, atau sang, serta jenis-jenis akar kayu. Agar warna minyak kelihatan lebih bagus, menggunakan bahan yang dinamakan serese batu yang bisa didapat di pegunungan. Biasa Sandro Sumbawa merahasiakan nama bahan-bahan karena tidak hanya alasan takut ditiru, namun juga menyangkut keyakinan yang berisi pantangan untuk tidak memberikan ilmunya mengenai minyak Sumbawa. Dalam praktek melala yang dilakukan di rumah Sandro Abdul Qadir ini menggunakan bahan kelapa tua, pala, madu, serisi batu, dan jenis-jenis akar-akar lainnya.
kelapa tua dikupas dan dibersihkan. Langkah berikutnya adalah proses memarut kelapa. Selain memarut, kelapa juga dilakukan proses menghaluskan bumbu-bumbu yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Dalam hal ini dilakukan oleh pria yaitu Sandro Abdul Qadir sebagai ketua dan dibantu dua saudaranya Ar-Rahman dan Bapak Junaidi serta Iqmal Mauludin dan M. Nuer Pranita, karena menurut keyakinan hanya kaum pria yang boleh mengolah. Semua bumbu dihaluskan, maka proses selanjutnya memasak santan diawali oleh Sandro Abdul Qadir, karena menurut keyakinan mengolah harus dimulai oleh Sandro, barulah boleh dilanjutkan oleh orang lain. Santan diaduk pelan-pelan oleh Sandro Abdul Qadir dibantu oleh Bapak Ar-Rahman, Bapak Junaidi, Iqmal serta kawan-kawan secara bergantian hingga mendidih. Setelah mendidih dan berkurang airnya, dilanjutkan memasak bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan sambil diaduk terus sampai air berubah warna kuning kemerahan. Setelah keluar minyak dan dirasa cukup matang, barulah diangkat dan dipisahkan minyak dan ampasnya. Proses mengolah dimulai pukul 14.00 sampai pukul 20.00 pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. Minyak hasil mengolah diberi nama Balobrano, memiliki fungsi yang cukup banyak sebagai pengobatan. Rasa hangat yang dihasilkan minyak Balobrano sangat bagus untuk urut atau pijat karena keselio, salah urat dan capekan. Tidak hanya itu, ketika luka pun bisa disembuhkan oleh minyak Balobrano dengan cara dioleskan pada tempat yang luka. Bahkan bisa menjadi obat orang yang kena gigitan ular hijau yang memiliki bisa berbahaya dengan cara minum dan mengurut pada kaki yang digigit ular tersebut. Selain keampuhan minyak Balobrano juga diyakini bisa menambah stamina pria. Dengan bantuan doa-doa juga mengembalikan gangguan makhluk halus ataupun orang yang berbuat jahat. Biasanya untuk mencegah gangguan makhluk halus, orang-orang mengoleskan sedikit di jidatnya ketika mereka keluar menjelang atau sesudah maghrib. Selain minyak, ampasnya terkenal dengan nama tai lala, juga memiliki fungsi yang banyak. Biasanya setelah diangkat dan dipisahkan dengan minyaknya, ampas tersebut ditambahkan dengan tape ketan sehingga menghasilkan rasa khas yang enak sekali. Berpaduan ampas santan, madu, cabai, dan ramuan lainnya menghasilkan rasa pedas manis yang enak sekali. Biasa sangat digemari oleh kaum pria karena ini diyakini sangat menambah stamina pada pria. Begitu besar manfaat mengolah, kita harus melestarikan dengan cara menjaga kelestarian alam. Karena jika kelestarian alam terjaga, maka bahan-bahan mengolah juga tetap tersedia. Di sisi lain, keampuhan khasiat minyak hasil mengolah ini sudah dipercaya masyarakat harus dipertahankan dengan menjaga kualitas sehingga mampu bersaing dengan pengobatan modern. Dengan begitu, bisa menjadi kebanggaan masyarakat Sumbawa karena menunjukkan bahwa masyarakat Sumbawa sudah mempunyai peradaban yang